Indonesia. Hai, ketemu lagi nih ya di Hai Indonesia, Ya, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ya, pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia Betul, TV. Matanya Indonesia. Selamat pagi. Pagi semua. Mohon maaf ya kalau mata kita masih pada bengkak, masih pada kayak itu muka-muka bantal. Iya, emang mirip kayak bantal sebenarnya juga mukanya. Ini karena kita lagi puasa. Nggak ngaruh sih puasa nggak puasa, sebenarnya tetap ngantuk, tapi lebih lemes kali ini. Tapi ngantuk. Berasa Biasanya banget. ada cangkir besar dua di sini. Ya, jadi air, biasanya tuh persiapan sebelum syuting tuh ada minumnya dulu. Kita tuh pasti ada minum, ada ngemilnya dulu, ada ada. ngopinya dulu. Lu. Iya, gitu kan. Nah, ini enggak guys, Enggak. kebiasaan baru karena memang ini kan bulan Ramadan ya, bulan puasa. Ya otomatis kan kita bangunnya tadi lebih pagi, dini hari malah. Emang lu tidur lagi? Kan? Hah? Tidur lagi? Gue tidur lagi. Mana sempet tidur lagi guys. Ini tadi gue jalan udah lebih pagi aja Iya. tetap kejebak itu ya. Gue tuh pusing gitu loh kalau udah ganjil genap. Ini pas hari ini genap gitu kan. Senin pula gitu. Ya jadi ya Allah puasa pula. Gue dapet tidur lagi tadi. Berapa lama? Sejam, lumayan lah, merem-merem gitu. Nggak bisa. Jadi kayak gue bangun tadi jam 3.15 Gua gitu. lebih. Jam Alarm berapa? 3.15 biasa. Sampatan. Kadang-kadang nyiapin dulu kan. Gue tuh lebih suka kayak masak sayur atau apa yang baru itu Tan. Jadi masih anget gitu. Makanya bangunnya lebih awal gitu. Terus habis subuh kan nanggung mau tidur Tanggung lagi ya? takut kesiangan gitu. Jadi ya udah langsung mandi, siap-siap gitu. Oke, gue ngelewatin hari ini tadi dari mulai subuh, dari mulai sahur, subuh sampai bangun pagi, sempat tidur lagi kan, sampai bangun pagi itu normal aja, insya Allah normal nih sampai buka puasa. Iya. Insya Allah Gua menunggu baik-baik aja sih. nih. Iya. Soalnya tadi pas dia datang, gue cuma nanya, Tan puasa, tapi gue nggak tahu kalau ntar haus Iya, gitu. nggak tahu kan, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti gitu kan. Ya niatnya puasa dulu. Yang penting gue niat dulu, Iya, yang penting iya, ini normal. Karena kalau lo ngomongin sama gue tuh lebih disiplin dari waktu kecil. Disiplin banget gue. Lu nakalnya telat. Telat, iya gue nakalnya tuh telat. Pas Ada udah orang gede aku gini ya. Pas udah gede baru bandel, pas udah gede baru semua larangan dilewati, itu baru sekarang gue. Gue waktu Iya, kecil iya, tuh, pokoknya waktu kecil yang gue inget tuh 2 hari pertama tuh berat, abis itu udah ringan sampai selesai. Iya, kayak hari pertama, kedua tuh masih kayak jet lag gitu Iya, loh. terus hari ketiga ini pun tuh kayak masih, normal. iya ngawang-ngawang tapi dijalanin. Ngawang-ngawang tapi Gue dijalanin. tuh dulu gitu, hari ketiga tuh baru normal sampai hari ke-30 gitu, tembus itu gue pasti kuat gitu. Terus pas udah mulai lebih besar, udah dewasa gitu, umur 20-an, 4 hari. Oke. Jadi lebih beratnya 4 hari, tapi habis lewat hari keempat udah des. Kayak udah biasa, soalnya Udah biasa. tubuh kita tuh udah biasa nerima puasa. Badan yang biasanya udah beradaptasi sarapan, gitu kan. Sarapan jam 7, jam 8, ini kita jam 3 pagi, Bo. Bahkan gue tuh dulu bisa sahur, kalau udah lewat 4 hari ya, sahur minum air putih aja yang banyak tuh bisa. Oh, lu bisa? Bisa, Dulu gue bisa kecilan banget. bisa, sekarang nggak bisa. Nah itu dia, gak tau kenapa. Dulu tuh bisa banget bikin apa, teh manis. Iya, teh manis tuh harus ada, Sahurnya teh kayak manis gitu, hangat gitu sahurnya ya. kayak gitu. Terus makan tuh cuman buah aja sahur, karena udah pengen tidur bawaannya kan. Minum air putih yang banyak, Iya. itu bisa. Kalau gue kecil sama sekarang sama, sahur tuh harus kena nasi. Tapi kalau buka belum tentu. Paling gue udah kena cemilan udah kenyang. Iya, gitu. gue kalau kebiasaan buka puasa itu apa tadi kita bahas tuh apa sirup merah tuh. Sirup itu Ya, ya. sirup merah. Kalau udah ada iklan itu berarti Ya tanda udah kita berarti udah mau puasa nih gitu ya kan. Sirup merah Sama terus obat nata ini. de coco. Biasanya iklan obat lambung. Oh iya. Kalau Deddy Miswar udah ngasih lihat iklan obat lambung, berarti ini udah tandanya nggak lama mau nih. puasa Mau tuh masa kecil udah inget banget tuh gue. Pokoknya gue itu sirup merah, nata de coco, cincau bagi hitam 4. ya, Bagi 4. iya. Udah itu buka puasa. Iya, tuh itu enak udah tuh. paling enak gitu. Selalu ada tuh, gue juga di rumah gitu sedia nata de coco tuh kemarin udah beli banyak. Jadi itu kan bisa buat berapa lama tuh kan, karena isinya yang banyak Udah, gitu. itu gue nggak pernah minta yang itu, lain. Itu pakai sirup aja kayak udah surga guys. Dan itu nikmatnya cuma diminum kalau bulan puasa. Kalau nggak bulan puasa biasa aja. Karena kayak udah be aja gitu. Biasa aja, nggak nyari. Gak tahu ya, kayak apa ya, hawa-hawa puasa tuh beda gitu. Ya kan? Terus apakah kalau buka puasa tuh selain tadi sirup, pakai nata de coco, gue gak ketinggalan gorengan guys. Gorengan harus lu ya? Iya, risol isi bihun tuh gak Risol ketinggalan. isi bihun.
Risol kering isi bihun iya, gitu ya. itu enak banget kan. Sumpah buka puasa kayak kerang-kerang terus cabai rawit gitu. Kalau buka puasa kan kemarin kan 2 tahun tuh yang pandemi baru tuh 2020 2021 itu gue sempet tuh, gue lupa tahun mana, tahun lalu apa 2 tahun lalu sempet ini nyoba, kan lagi ada tren tahu goreng. Ya. Ada banyak tuh tahu goreng kotak tuh dijual tuh. Iya, ada tahu crispy tokonya gitu. beda-beda. Iya, Nah itu gue sempet kayak ibaratnya tour de tahu goreng, tiap hari pesan yang beda. Itu gue sempet sampai gue nemu, oh ini yang paling enak, Sampai udah gak ada kayak enak lawan. ya. Iya ini nih yang paling enak, ini nih sama tahu walik udah gak ada lawan Iya, ini. tahu walik tuh enak, itu seru juga tuh. Itu penemunya boleh nggak diapresiasi ya, kalian hebat sekali karena tahu walik tuh cocok Iya. banget buat buka puasa sih, Iya, asli tapi sih. kalau dulu ya gue ngabuburit itu gue bisa ini apa, baca buku, anteng gue. Nih, di dia nih, Beli emang novel. bener definisi nakalnya telat. Beli novel gue spesial gue habisin buat bulan puasa. Oh, gila, Jadi gokil. per hari baca cuma berapa halaman, jangan lewat. Jadi gue bagi 300 halaman misalnya, ya udah satu hari 10 halaman, 11 halaman nggak boleh lewat. Iya. Gitu. Iya, Itu ngabuburit iya. atau enggak terus pas udah gedean ada VCD kan, VCD, DVD. Nah, itu gue juga beli beberapa stok buat nonton. Gitu. Kalau belakangan ini main handphone aja. Karena udah semuanya ya. Handphone tuh satu untuk semua. Kayak ada tagline semua TV ini, mana tuh? paling baca-baca artikel, oh ini terus lihat sosial, kalau udah deket deket buka sosial media, lihat udah buka belum nih, karena biasanya ada yang ngabarin nih Iya. di sosial media gitu. Sekarang kan udah banyak aplikasi-aplikasi kayak gitu ya. Jadi kita udah nggak takut lagi kapan sih jadwal imsak, kapan sholat zuhur, subuh, zuhur, Semuanya asar, udah maghrib, ada. isya udah ada. Bahkan yang nggak ada cuman kapan waktunya ngabuburit. Eis. THR Itu turun dia. kapan itu ya kan? Iya, ngabuburit dulu deh kalau di awal-awal gitu. Nah, itu tadi pengalaman Nuka sama Ditan soal puasa kita. Dari masih kecil sampai sekarang mungkin sebenarnya sih nggak ada yang berubah banyak ya. Nggak, kitanya yang berubah. Kitanya yang berubah gitu. Pola makan kita yang berubah Pola kayaknya. hidup gua juga berubah Iya, banget. pola hidup lo, iya kan. Karena kalau ngalamin dari kecil sampai sekarang, ya udah rutinitas puasa tuh kayak di keluarga ya udah ketahuan kayak Iya, gitu. kayak gitu. Nggak berubah. Paling personilnya berubah kalau di rumah gue. Kalau gue di awal-awal gini, nyokap nih pasti beli yang namanya daging. Nih mau dimasak apa, dia pasti nanya gue dulu. Semur kah? Kalau Betawi kan gitu. Kemarin gue lagi nggak mau semur. Bosen mah. Maunya apa lu? Rendang. Mewah. Mewah. Rendang aja, tapi agak Mewah. pedes. Gue pesennya kayak gitu. Oke. Jadi emang kebiasaan kalau di awal begitu. Ntar tengah-tengah mah terserah lu sahur mau pakai Indo. pakai telur, kayak Pokoknya awal-awal seru-seruannya ya. kayak di awal tuh kayak nyambut gitu loh. Iya, Kita tuh anggapnya kayak pastinya. nyambut Ramadan ya, hari pertama masak apa nih gitu. Iya, gue juga yakin pemirsa punya pengalaman kayak gitu nih. yang lagi Iya, nonton kita heboh di kan, rumah. semua takjil dibeli, pas buka nggak ada yang dimakan. Ya kayak gitulah ya kira-kira. Yes, kita bakal ngebahas masih yang berkaitan dengan bulan Ramadan selain satu ini. Jadi jangan kemana-mana ya, Ya. tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kita ketemu lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih ada Ditan Sudiro di sini, masih ada Nika Aswita juga. Yap, bener banget. Masih kita berdua pokoknya nemenin kalian. masih ngebahas tentang bulan puasa. Puasa sebulan penuh puasa. Bimbo, puasa, bimbo. Ya puasa, sebulan minumnya sirup. Bimbo. Dulu dia lagunya banyak banget tuh. Iya. Ada anak bertanya pada bapaknya. Terus kalau jaga Beramal baik, janganlah ditunda-tunda. Banyak dia lagunya. banyak anak bertanya pada Ada bapak. anak, banyak anak. Banyak, ada anaknya satu, ada anak bertanya. Ya kan kalau dia punya anak banyak, Oh iya. Itu. Buat apa berlapar orang zaman dulu kan puasa. anaknya banyak. Iya, bapak gue anaknya banyak. Sama dong. Kakek gue. Banyak banget anaknya asli. Orang dulu kenapa bisa begitu ya? 12, Iya, karena 13. enggak, itu sih salah satu doktrinnya kan, banyak anak banyak rezeki. Iya, banyak anak banyak rezeki. salah Kakek satu gue doktrin. 12. Enggak, keluarga Lebih bapak banyak. gue berapa ya? 9 kalau nggak salah. Sama, Ya, lu kan kita 12 sama. Maksud gue segituan juga. 12. Iya, kalau keluarga ibu gue tuh 8 apa 7 gitu, ya segitu juga. Iya, 12 yang udah wafat berapa gitu. Tapi intinya kan banyak dari Iya, satu intinya rahim. Dari satu rahim. Iya, tahu gue, Bayang. tahu. Itu kebayang sih gimana waktu puasa dulu ya, zaman nyokap gue kecil mungkin. Kalau buka puasanya rame. Rame banget mungkin. Orang kata nyokap gue gini, kalau buka puasa tuh dulu kita rebutan. Iya, mau nggak mau. Makannya gitu. Mau nggak mau. Seru pasti. Itu kalau
kalau ngebahas juga tentang ngabuburit, gue tadi lanjutin cerita gue ya. Gue dulu itu apa dari ikut pesantren kilat. Sekarang? Boro-boro. Gue dari ikut pesantren kilat sampai jadi panitianya sampai diajakin bareng. Iya. Kok bisa ya? Gue nggak percaya sih sebenarnya dengar Ditan cerita kayak Sanlat, gini. Gitu. pesantren kilat. Sanlat, oke. Sanlat, Oke, pesantren kilat 3 hari biasanya. Tapi gue nggak nyangka sih Tan, lu bisa ikut pesantren kilat gitu. Ikut gue. Tapi kita dulu kalau kecil abis ngabuburit ya kan, kalau zaman puasa itu pasti malamnya kan kita bakal taraweh. Dan itu taraweh itu karena ada tanda tangan buku. Abis itu lu ngejar imamnya kan? Iya. Lu ngejar Sebenarnya mah tarawehnya nggak khusyuk. Iya, terus imamnya di sebelahnya ada orang masjid ya buat cap. Iya, Cap, tanda tangan cap. gitu. Gimana mau khusyuk ya kan di depan masjid dagang telur gulung lah. Udah gitu yang seru tuh yang ini, apalah. yang temen-temen lo dateng nggak sama orang tua, jadi mereka main di luar. Ya kita sama orang tua nggak bisa. Iya nggak bisa, lo nunggu gitu Duduk sama orang di- tua sebelahan. Duduk dia udah gitu dapat masjid yang 23 rakaat. Oh iya, ini kenapa milih masjid yang ini sih? Iya, jadi Kayak gini, masjid kan ada lama 2 kan, banget ada yang itu. 23 rakaat, ada yang 11 rakaat. Ada yang 11, Kalau iya. tarawih gitu, pengennya yang 11 biar cepet. Di rumah gue sekarang alhamdulillah ada 2 pilihan. Ya udah tau lah gue pasti pilih yang mana. Gampang lah ya. Ada yang 11, ada yang 23. Lah ya Yang Allah. 11 Ya Allah, lah. mohon maaf 23. Besok kita berangkat pagi nih Oh, yang harusnya. 11 aja. Ya kan yang 11 ya kan. Tapi gue waktu itu pernah umroh kan gue. Eh. Tahun 96, 97. Pas puasa. Pas puasa, dapat bulan puasa di Wah, sana. alhamdulillah. Iya, terus ini kan tarawih sama kakak-kakak gue. Kakak-kakak gue 11 rakaat cabut semua. Biasalah tuh bandel. Gue terusin Wih gaya. sampai 23. Itu capek banget. Bacaannya makin panjang lagi. Aduh, ini panjang banget bacaannya. Gue tuh kalau di masjid yang 23 gitu, ibu-ibu sebelah gue gini, aduh dengkul saya sakit. Lagian gaya-gayanya udah dengkulnya sakit. Iya. Udah emak-emak kan maksudnya udah usia gak bisa bohong. Tan, Capek banget. kadang-kadang. Udah gitu tuh, jadi makin waktu gue umroh itu, gue inget banget, kan panjang tuh rakaatnya, sampai bapak gue ninggalin gue sendirian, gak ada temen gitu kan. Terus biasanya tuh ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang bawa anak-anaknya. Iya. Orang Arab gitu kan, bawa ayo anak-anaknya main-main aja, lari-lari gitu. Terus yang lucu depan gue nih, gak tahu jemaah mana, dia kayak naruh bolpen deh kayak. Bolpennya diambil sama anak kecil. Jadi gue sholat sambil ketawa. Itu loh. Untung masih kecil ya guys. Coba kalau udah besar ya kan. Diketok petugas ya kayaknya. Dilihat terus lari gitu. Iya seru sih sebenarnya ya, mungkin bisa beribadah puasa terus di tanah suci gitu. Banyak. Iya, ada pengalaman lah kayak gitu. Nah, kalau pengalaman kalian gimana, boleh lah bagi cerita sama kita ya. Lu dulu main Kira-kira. petasan gak? Iya. Tapi gue nggak berani petasan yang duar. Main gue. Iya kabur gitu kan. Gue demen petasan yang kayak mirip kayak dibilang itu petasan kobra. Tapi kalau Oh, kobra, sekarang iya. kayak itu ya. Yes, Kayak kotoran. Gitu. Soalnya dia begini dia melingkar. naik ke atas. Itu kok bisa ya, Tapi seru itu nggak ada aja gitu. suaranya kan sebenarnya. Iya. Oke, kita balik lagi mau ngomongin ngabuburit ya kan. Ini menjadi satu tradisi bisa dibilang ngabuburit nih. Nah, ngabuburit ini tradisi yang identik dengan ya bulan puasa. Adanya di bulan puasa doang gitu kan. Karena memang ngabuburit atau tradisi menunggu berbuka puasa ini ya guys, biasanya diisi dengan kegiatan kita tuh berburu takjil. Ya, terus atau enggak kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti bagi-bagi snack untuk buka puasa orang di jalan, biasanya banyak kayak gitu. Atau sekedar berkumpul bersama kerabat dan sahabat, atau bisa dibilang AKA-nya buka bareng gitu. Bukber. Bukber yang isinya ujung-ujungnya udah buka udah gibah belum. Jadi kalau dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita ini akan menemukan arti kata ngabuburit. Karena ternyata ngabuburit berasal dari bahasa Sunda. Maksudnya kalau di Kamus Besar kita nggak akan nemuin gitu. Tapi kalau berdasarkan Kamus Bahasa Sunda yang diterbitkan oleh Lembaga Bahasa dan Sastra Sunda atau LBSS, kata ngabuburit ini berasal dari kalimat ngalangtung ngadogoan burit gitu. Maksudnya arti dari kalimat ngalangtung ngadagoan burit ini berarti bersantai sambil menunggu waktu sore gitu. Anak senja nih. Anak senja. Ya, sebab ngabuburit memiliki kata dasar burit yang memiliki arti sore hari. Ya, tapi ini uniknya dari kalimat ngabuburit ini dipakai sampai ke satu Indonesia, Malaysia, bahkan orang Brunei juga pakai kalimat ngabuburit. Berarti keren orang Sampai Sunda ya? gue baru baca artikelnya kemarin. Oh gitu? Sampai dipakai ke luar negeri.
Sebagian keren. orang Malaysia dan Brunei juga ngebahas bahasanya ngabuburit kan. Wah, cakep orang Nah ini Sunda dia nih. Seiring berjalannya waktu, istilah ngabuburit ini kemudian digunakan juga untuk menyebut kegiatan yang dilakukan pada sore hari untuk menunggu waktu berbuka puasa. Namun ada juga daerah di Indonesia yang memilih menggunakan istilah dalam bahasa daerahnya untuk menyebut kegiatan menunggu waktu berbuka puasa. Misalnya nih, kata malengah puaso yang berasal dari bahasa Minang yang memiliki arti kegiatan untuk mengalihkan rasa haus dan lapar karena berpuasa. Itu ada juga Minang. Apa? Rendang. Apa itu sih? Rendang. Gue sampai enak tadi. Jadi Sahur lapar makan gue. rendang. Kayaknya udah too much. Lo udah ya? Udah too much. Udah Ntar lagi kebanyakan. harus dijeda dulu biasanya kayak Oke. gitu. Terus kalau biasanya kayak gitu udah aja kalau dipaksa enak tadi. Oh udah nggak perlu dicari ya? Nggak, gue baru baca tadi bahasa Minang. Apa tuh tadi? Ya tadi mangeloh puaso. Puaso ya. jadi pengen makan puaso, rendang. Iya. Nasi kapau. Oke, di bulan Ramadan ini juga menjadi momen banget ya pastinya karena apa? Ada beberapa kebiasaan unik nih biasanya dari orang Indonesia yang hanya adanya tuh di bulan Ramadan. Oke, kita kupas tuntas unik-uniknya apa aja. Yang pertama biasanya ada orang-orang membangunkan orang sahur gitu kan. Apalagi kalau masih di perkampungan. Daerah Sahur Setengah gitu. dua udah mulai. Iya, dalam hati pas jam, ya Tuhan masih ntar. Daerah gue udah mulai setengah dua. Ya kan? Biasanya warga yang membangunkan warga lain untuk sahur ini akan berkeliling membawa alat pukul seperti galon, beduk atau kentongan bambu dan sambil berkeliling mereka juga meneriakkan sahur, sahur kayak Ya, tadi. itu bener banget. Dulu gue sempet ikutan tapi dimarahin gitu sama orang tua gue. Karena gue ikut akhirnya gue nggak sahur. Lu capek sendiri. Gue main terus sama mereka iya, gitu. nggak puasa main. jatuh. Sahurnya di masjid, nggak sahur di rumah dimarahin gue. Oh, nggak bareng soalnya. Iya, ibaratnya kayak gitu. Nah ini hal kedua yang menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia adalah bukber atau buka bersama. Jadi kegiatan yang biasa kita sebut dengan bukber ini udah jadi kebiasaan tersendiri ya untuk masyarakat Indonesia. Selain itu, buka bersama juga berfungsi sebagai ajang silaturahmi untuk sesama umat muslim. Dan kali ini kita sudah memasuki fase handphone penuh dengan ajakan bukber. Iya bener, WhatsApp, apa tuh? Facebook segala macam tuh masuk message untuk ajakan bukber gitu kan. Entah buka bersama teman-teman SD, teman-teman SMP, teman-teman SMA, teman-teman alumni atau mungkin teman-teman kantor atau teman-teman kantor kemarin. Itu juga buka puasa yuk reuni kantor ini gitu. Biasanya tuh di grup-grup gitu tuh udah rame. Kapan nih mau bukber gitu. Tapi ada juga gitu ya teman-teman, gue lupa teman SMA apa gitu. Ayo bukber ya tanggal segini ya. Terus nggak jadi-jadi ya? Nggak jadi. Lebaran. Gak jadi-jadi akhirnya. Lebaran ya udah deh ya nggak jadi. Lewat akhirnya. Nah, karena sekarang kan udah circle kita tuh udah banyak yang buntu, banyak berkeluarga. Nggak bisa nih ada ini. Hari ini dibilang dia bisa. Ntar udah mendekati hari, jangan hari ini dong, bisa nggak laki gue, mertua gue, Iya. gue datang, inilah datang. Ujung-ujungnya tau-tau Lebaran. Nggak Mohon maaf jadi. lahir batin ya. Iya. Bikin rencana terus. Iya, wacana doang gitu. Dah, ya terus keunikan selanjutnya kalau kita bulan puasa di Indonesia ini ada takjil, guys. Ya. Jadi sebagian besar umat muslim tentunya tidak asing lagi dengan istilah takjil ya. Tradisi takjil yang sangat populer di bulan Ramadan ini diartikan sebagai hidangan untuk berbuka puasa, terutama makanan dan minuman manis yang nantinya disantap sebelum lanjut ke menu utama nih. Selama bulan suci Ramadan, menu khas tradisi takjil yang menggugah selera juga ada dari beberapa negara rupanya yang bertahan dari tahun ke tahun gitu. Iya, kalau gue tadi tuh apa sih namanya itu? Nata de Coco dan teman-teman itu. Itu es buah. Es buah. Oh, es gitu. buah juga. Iya. Takjil Itu. kan kadang-kadang kita apalagi kalau buka bersama di masjid gitu kan suka ada kayak lontong, gorengan pasti satu atau kue basah lah Paling standar satunya. kolak. Kolak. Paling iya. standar tuh kolak. Gue nggak Ini tahu kenapa gue nggak doyan nih. Kayak nyobain kolak tuh kolak enak. Ya kan gue gak makan pisang, jadi pisangnya gak gue makan, kolaknya gue makan. Gue nggak excited. Nyokap tuh suka kesel gitu kalau dia kan hobi sama kolak tuh manis-manis, dia hobi lah. Jadi selalu dia bikin kadang setiap hari kolak pisang, besok pacar Cina atau kolang kaling itu apa. Makan. Nggak Nggak tahu doyan. Enak bisa lagi nggak manis gue gitu. sentuh gitu. Kayak
apa sih terlalu manis Enak, gitu. enak kalau menurut gitu. gue ya, Paling santan. nyoba, dia makan nih, gue nyoba aja gitu udah habis itu, tapi gue nggak akan ngambil porsi gue Oke, sendiri. ini kalau kita ngomongin tentang kolak, ini merupakan salah satu menu tradisional dengan paduan buah pisang, ubi, Yap. labu yang Iya, enak. labu. Kolang-kaling digabungin di dalam kuah santan dengan gula merah yang menjadikan kolak sebagai sajian takjil unik karena ini paling sering dicari selama bulan suci Ramadan. Kenapa ya? Kolak tuh ada- Manis mungkin, jadi sering dicari. Iya. Tapi kalau di hari-hari lain tuh kenapa nggak ada yang jual Nggak kolak ada, banyak? nggak mau. Iya kan, too much gitu kali ya. Karena kita makannya udah macem-macem dari pagi. Oke, nah ini yang ke hobi gue nih. Kalau ngomongin soal bulan puasa, itu nggak akan jauh-jauh dari aneka gorengan yang unik ya di Indonesia. Apa aja tuh ya? Apa aja deh, pokoknya aneka gorengan ini biasanya nih ya, kalian bisa temukan mulai dari gorengan bakwan, tahu, pisang goreng, hingga gorengan kekinian seperti risol, mayones, dan lain-lain. Kemarin gue dapet risol mayones. Iya. Kemarin gue dapet. Gila, deket rumah gue tuh kan jalan kaki aja tuh langsung kayak Iya. gitu, Kemarin semua tukang nggak dagang. tahu siapa yang bawa di rumah. Ada satu kotak kayak ibu gue atau bapak gue, satu kotak risol mayonesnya satu gue ambil. Iya itu enak Gue sih. ambil langsung. Itu enak sih. Pokoknya gorengan udah the best deh kalau buat buka puasa bagi Oke. nuke ya. Ini selanjutnya ada yang namanya es buah, ini juga menarik banget nih. Jadi es buah ini juga jadi menu takjil buka puasa yang nggak pernah ketinggalan ya. Biasanya masyarakat tuh membeli es buah atau sop buah atau es campur dan juga berbagai macam es lainnya. Kebayang nggak seharian penuh nih nahan aus, nahan lapar gitu kan. Ini emang cocok banget kalau kita berbuka dengan yang segar dan dingin-dingin gitu. Kalau gue yang suka dari es buah itunya kelapanya. Iya, kelapa mudanya. Serutannya enak banget. Itu bikin sendiri, Rasanya beda. gitu. Apalagi kalau kita bikin sendiri, gue biasa beli kelapa bulat sama airnya kan, jangan dibuang. Iya, sekalian. Jadi airnya tuh, ini seger banget itu, emang buah surga sih. Iya, yaudah buka dulu yuk. Buka dulu. Jam berapa ini? Masih pagi. Tenang guys, masih ada berapa jam lagi ini? Sekitar masih 8 jam lagi. Masih kita lama berbuka. ya perjuangan masih lama, kita. Ya. Oke, jangan kemana-mana, Ya. kita masih akan bahas tentang puasa di Indonesia. Betul. Atau mungkin ngabuburit, jadi tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi masih sama Nuke di sini dan juga ada Ditan ya. Kita masih berbicara soal bagaimana sih pengalaman kalian di bulan puasa biasanya Yap. dari masih kecil atau mungkin sekarang mungkin punya tradisi baru ya di bulan puasa. Kalau ngomongin tradisi unik, tadi kita udah ngomongin tradisi unik di Indonesia tuh juga banyak. Betul, tradisi masing-masing juga tadi kita udah bahas ya. Iya, tradisi di keluarga di rumah. masing-masing. Pasti punya tradisi unik deh. Nggak tahu itu apa, pasti ada aja di setiap keluarga. Nah, kalau sekarang kita mau ngomonginnya tradisi unik di berbagai negara ya. Iya, Biasanya bener dalam banget. menyambut bulan Ramadan gitu. Karena memang banyak negara yang melakukan berbagai tradisi unik dengan berbagai cara yang berbeda-beda. Termasuk 7 negara di dunia ini karena mereka memiliki tradisi unik dari kegiatan untuk menyambut puasa hingga saat bulan Ramadan berakhir. Kalau di Indonesia sendiri memiliki berbagai tradisi unik untuk menyambut bulan Ramadan seperti yang tadi kita udah sebutkan. Iya, bener banget. Dan kalau ini ada dari Pakistan, ya ada yang namanya tradisi Chanrat. Jadi ini tradisi Chanrat ini tradisi yang dilakukan di Pakistan. Dan ini biasanya dilakukan saat akhir bulan Ramadan. Hanya saja tradisi ini tidak dapat dilakukan oleh para pria. Jadi Chanrat ini dilakukan biasanya oleh para wanita muslim yang ada di Pakistan ya. Jadi biasanya para wanita ini akan berbondong-bondong ke pasar lokal atau pusat perbelanjaan untuk membeli gelang warna-warni dan mewarnai serta melukis tangan mereka dengan henna. Terus momen ini juga dimanfaatkan baik untuk mereka yang ingin mendirikan toko dadakan untuk menjual berbagai aksesoris dan perhiasan. Ini banyak depan rumah saya. Oh iya, Banyak di dekat rumah gue banyak banget. oh iya. Buka toko dadakan tapi nggak Iya, jualan apapun, cuman nggak jualan gelang. Iya, di rumah gue juga banyak banget itu yang tadinya nggak ada tukang dagang. Iya, sampai yang punya rumah itu jualan lah, Bu. Oke, selanjutnya ada tradisi apa nih? Mebibes. Yes. Ya, ini asal dari negara Irak. Nah, meski dilakukan seperti permainan, tradisi ini dilakukan oleh para orang dewasa, pria saat bulan Ramadan. Nah, tradisi unik bulan Ramadan ini dilakukan oleh para pria setelah mereka berbuka puasa bersama keluarga. Jadi permainan ini melibatkan 2 kelompok yang terdiri dari sekitar 40 hingga 250 pemain. Wah, banyak ya. Ini mah keluarga besar kayaknya yang main ya. Cara mainnya gampang, katanya sih gitu. Seorang hanya dalam kelompok ini akan menyembunyikan sebuah cincin. Waduh.
gitu. Terus lawannya harus menentukan pria mana yang membawa cincin. Namun untuk menebak siapa yang menyembunyikan cincin tersebut, lawan hanya boleh menggunakan bahasa tubuh. Gitu. Ketahuan dong kalau langsung ditunjuk. Mungkin bahasa tubuh kecuali menunjuk kali, nggak seru kalau ketahuan. Ya, Iya, gitu. lama-lama joget bersama nih Iya. kayaknya. Oke, selanjutnya ini dari India. Ada namanya tradisi Seheri Walas atau Zohri Dars ya. Zohri Dars. Jadi ini menjadi tradisi umat muslim yang berada di Delhi, kota Delhi, India. Warisan ini sering dilakukan saat puasa bulan Ramadan. Nah, budaya unik ini awalnya berasal dari kota tua bernama Mughal. Tradisi ini diawali dengan masyarakat yang berjalan-jalan di kota pada pagi hari sebelum waktu sahur selama puasa bulan Ramadan. Dan ini bukan hanya untuk membangunkan masyarakat supaya masyarakat melakukan sahur ya, namun teriakan menyebut nama Allah dan nama Nabi ini juga dinilai sebagai cara untuk mencari pahala. Beberapa orang akan mulai berkeliling sejak pukul 2:30 pagi waktu setempat dengan membawa tongkat untuk mengetuk pintu dan dinding rumah warga. Bagi sebagian besar warga ya, Seheri Walas ini merupakan tradisi yang telah diturunkan dari generasi ke generasi dalam keluarga. Meskipun jumlah mereka berkurang, tapi ternyata praktik tersebut masih sering dilaksanakan di kota Old Delhi. Iya, jadi Delhi itu ada dua, New Delhi sama Old Delhi. Iya ya, dibagi dua bagian ya. Oke, selanjutnya ada tradisi nafar, namanya ini berasal dari maksudnya negara Maroko. Wilayah Maroko sendiri kan dikelilingi oleh para nafar selama bulan puasa Ramadan. Nafar sendiri adalah seorang penyiar atau kriwe. Bacanya gitu ya, kriwe, yang akan menggunakan pakaian tradisional gandora, terus sandal dan juga topi nih. Para nafar ini nantinya akan berkeliling wilayah Maroko dan menyusuri tiap jalanan sempit sambil bernyanyi. Tidak sembarangan orang, biasanya orang yang dipilih sebagai nafar ini dinilai orang masyarakat berdasarkan sikap kejujuran yang dimiliki. Dulunya tradisi unik ini dimulai saat abad ke-7 ketika seorang sahabat Nabi Muhammad SAW menyanyikan doa dengan alunan nada yang merdu. Wow, keren ya. Bisa menilai gini. Keren banget sih. Maksudnya kayak lu orang jujur atau tidak. Itu Yang nilai masyarakat. iya ya, nilai masyarakat. Pastinya gitu ya. Ya iya. Oke. Dan ini di Indonesia ada namanya ritual bersih jiwa. Jadi memiliki berbagai tradisi, Indonesia juga memiliki budaya saat bulan puasa ya, di bulan Ramadan ini, yaitu ritual bersih jiwa. Dan ini biasanya dilakukan saat menjelang Ramadan. Dan ini sering dilakukan di daerah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Jadi tradisi bersih jiwa tersebut disebut dengan padusan, yang diartikan mandi ya. Nah, awalnya tradisi unik ini disebarkan pertama kali itu oleh Wali Songo, yaitu sekelompok tokoh agama Islam yang merupakan misionaris pertama atau penyebar agama Islam dalam menyebarkan ajaran Islam di seluruh Pulau Jawa. Selain di Pulau Jawa, ritual bersih jiwa juga dilakukan di Lampung untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, kalau di sana itu disebut dengan belangiran. Tradisi ini juga dilakukan dengan mandi bersama di sungai atau di sumber mata air. Ini tradisi-tradisinya sebenarnya mirip-mirip ya. Kalau yang kayak di luar negeri tuh banyak yang jalan sebelum sahur. Ada yang ya intinya ada yang bangunin, ada yang meneriakan nama Nabi gitu kan. Sebenarnya banyak sih mungkin negara-negara yang memiliki tradisi unik lainnya, tapi kan nggak mungkin kita bahas semua negara gitu. Kayak negara-negara tetangga, kalau nggak salah Malaysia, Singapura. Itu juga kenal dengan yang namanya kata mudik. Oh iya. Kemarin gue kalau nggak salah baca deh beritanya tuh di Selangor ya, di Malaysia. Malaysia tuh ada mudik. Iya kemarin pas udah dibolehkan seperti ini kondisinya gitu kan, mereka rame-rame menjelang hari bukan, kalau itu, puasa pertama. Iya, karena selama 2 tahun perbatasan ditutup. Iya ditutup, akhirnya kayak jalan akhirnya kaki. dibuka perbatasan Iya, Singapura rame Malaysia. banget gitu. Jadi mereka bisa pulang. Pulang ke rumah orang tua, pulang ke rumah kerabatnya kayak gitu. Tapi ada juga beberapa negara ya Tan, maksudnya yang sekelentingan gue dengar juga sama gitu, menjelang nanti Idul Fitri ada mudik gitu. Ya, emang sebenarnya sih hampir semua negara yang banyak muslimnya kayak gitu. Iya, tadi kan di India tradisinya mereka juga kayak gitu. Kayaknya ada deh. Ada kok tradisi-tradisi. Ada tradisi bahkan mudik biasanya nggak cuma di bulan Ramadan, kayak misalnya di hari raya agamanya tersebut mereka banyak mudiknya juga. Kayak di Amerika tuh Thanksgiving biasanya. Ya, di perayaan itu ya kan. Beda Tapi maksudnya beberapa negara juga pastinya ya punya tradisi unik lainnya lah di saat bulan Ramadan. Karena apa ya, Ramadan ini menjadi bulan yang sangat berbeda setiap tahunnya. Ya kan, biasanya kita 11 bulan tuh flat aja, ya sudah, pagi bangun sarapan, olahraga, Kali ini berangkat agak kantor. beda Ini nih. agak berbeda, dan
pastinya waktu itu aku ngalamin gitu ya, bulan suci di Maluku itu rame banget. Sama kayak di sini. Seru ya? Gue pikir kayak nggak ada yang dagang, ternyata enggak gitu. Iya lah, malah jadi kesempatan buat dagang. Iya, yang benar kayak tadi kita bilang, yang biasanya nggak ada tukang dagang di daerah itu, sepanjang jalan Jadi itu banyak tukang penuh. dagang. Deket rumahku gitu kan, gue tinggal jalan Kesempatan kaki. ya. Kemarin gitu, tumben-tumbenan gue keluar rumah jalan Gue kaki. juga, tapi biasanya tuh kalau di daerah gue cuman seminggu pertama, 2 minggu pertama, karena Gue nggak bisa full. gue nggak akan full karena biasanya tuh pedagangnya ada yang jagoan gitu. Jadi udah dia nggak jadi jualan, udah kalah sama yang itu, udah nyerah. Oh, kalau Selalu di kayak gua gitu, selalu tiap tahun. tetap ramenya Gitu. dari ujung ke ujung tuh tetap pedagangnya yang di sini ini tuh tetap gitu. Ya, kalau gue pasti akan ada yang menyerah tuh geng-gengnya. Nah, gue hanya bulan Ramadan nih. Seorang kok bisa keluar rumah jalan kaki. Jalan-jalan. Kalau Gue enggak akibat kalau udah di rumah biasanya kan udah gue ngedekem aja di rumah gitu. Iya kan, kecuali keluar gitu. Kemarin gue jalan kaki puasa pertama cari takjil dan gue mau. Yang lo mau. Dan gue mau maksudnya keluar jalan kaki gitu biasanya karena deket. Kalau di daerah gue Keluar pasti rumah deket. 10 hari pertama tuh rame banget, abis itu udah mulai menyerah. Oh gitu ya. Mulai menyerah, dan gue udah mulai hafal. Ini kan yang kemarin jualannya cuma 2 minggu, gue udah mulai hafal orang-orangnya. Jadi kalau gue jalan, dan gue kalau jalan-jalan, gue juga udah tahu favorit gue yang mana. Kita udah pasti punya pilihan, Karena tiap setiap tahun tahunnya pasti gue itu gitu. aja. Gue nyarinya yang itu lagi. Gitu. Kayak banyak yang jual pastel, tapi gue tahu nih pastel yang ini yang paling Paling enak yang enak. mana. Udah tiap tahunnya gue ke situ. Yap, ibaratnya kayak gitu. Ya unik ya Ramadan memang gitu kan. Oke guys, kita akan bahas yang lain yang lebih Yes. menarik lagi pastinya. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai, welcome back to the show. Kita ketemu lagi di Hai Indonesia, Ya, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ini, lo lihat gak kemarin gue sempet ngebahas tentang gue kena Tilang. elektronik tilang. Kesel banget ya, ada foto gue jelas-jelas. Tapi tuh memang ya. lo salah. Emang gue salah, gue main handphone. Angkat telepon. Berarti besok-besok lo harus sedia lebih baik earphone. Ada waktu itu, nggak gue pakai aja. Nah, jadi kalau berkendara nih, lu dari keluar kantor nih, lu udah pakai earphone. Mau nelfon mau enggak, itu jadi antisipasi. Antisipasi, besok-besok. bener banget. Dan itu, Iya. karena kita kan sekarang udah punya elektronik tilang. Meskipun kemarin gue tuh nggak sengaja lewat ganjil genap, nggak sengaja gue. Gue lewat jam 7:30 malam. Bisa nggak usah dibahas? Oh iya juga. Kayak yang gue mau bahas nggak ke foto. Mungkin tuh ada hubungannya kan, nanti tuh kalau tahun ini tuh setahu gue plat nomor kita akan diubah warnanya, mungkin supaya ke foto. Kenapa sih? Udah. Elah. Gitu ya. Kayak Nah, tadi tuh ganjil genap tuh, aduh. Gue kalau ganjil genap tuh gue bingung Ditan. kenapa? Ya karena mobil gue kan ganjil. Jadi kalau hari genap gue harus mencari jalan lain, dan jalan lainnya itu non-tol. Macetnya, nauzubillah. Samping kali ya? Ya Allah. Itu nggak manusiawi beneran. Kanal. Iya, Bekasi Tebet nih ya guys ya. Itu bisa kutempuh 3 jam. Padahal deket 2 sebenarnya. jam. 2 jam setengah tadi. Nggak Oke. ada perubahan, gue Ini- berangkat lebih pagi. Kalau kita ngomongin lagi tentang, ya soalnya kalau lu lewat jalan biasa kena tilang. Iya, sebenarnya sih Salah. bisa aja langsung jalan. Tapi ku malas berhenti mulu. Malas lah ya. Iya. Ini kalau kita ngomongin tentang tilang elektronik, ini bakal berlangsung juga di tol Jabodetabek ya. Jadi kebijakan tilang elektronik di beberapa tol Jabodetabek ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Ya, kemarin ya. Polda Metro ini menilang kendaraan yang melanggar batas kecepatan maksimum dan batas kapasitas maksimum dari muatan yang dibawa. Oh ya, itu ada namanya ODOL, over dimension overload. Odol. Lucu ya. Serius, gue baca berulang-ulang nih, serius sih odol. Odol. Itu buat truk-truk. Over dimension tuh kalau lu kelebaran, ketinggian, kan biasanya numpuk ketinggian. Kalau overload keberatan. Gitu. Jadi ngomong-ngomong tentang batas kecepatan maksimum, ini batas kecepatan maksimum yang berlaku ada 100 km per jam. Oh, lumayan. Gue pikir 80. Enggak, masih aman. 100 nih masih enak nih. Jadi Polda Metro Jaya udah menempatkan kamera pengawas ETLE, Electronic Traffic Enforcement, di 5 ruas jalan tol Jabodetabek untuk mengawasi kecepatan maksimum berkendara di tol. Dan kemudian ruas tol yang memberlakukan aturan batas kapasitas maksimum muatan untuk kendaraan ya, ini adalah tol Jakarta Outer Ring Road atau JOR. Dan juga tol Jakarta Tangerang, ini emang banyak sih daerah gua kan tuh. Oh, tol dalam kota berarti tidak? Megapolitan ya. Belum, untuk ODOL. Odol. Over dimension overload.
Padahal tuh ya kalau masuk Bekasi kota gitu ya awal-awal Nah itu masuk kan tol. outer ring road. Iya. Masuk Outer. outer. Oh iya betul. Kategori outer Gue dia. sebel banget gitu loh. Yang Truk-truknya. bikin macet tuh truk-truknya, bukan mobil-mobil kecil gitu. Tapi kalau nggak ada truk ribet kita. Iya. Sudah salah ya, ekonominya berantakan. Iya, maksudnya dulu kan sempet tuh ada kebijakan kan. Truk nggak boleh masuk siang loh. Siang, iya hanya boleh malam. Itu enak banget, Iya, cuman sumpah. berantakan ekonominya. Iya, sumpah enak banget gitu kayak jalanan tuh kita nggak pernah macet gitu kan. Iya, Ya tapi mau berantakan gimana dong, semua. serba Distribusinya juga, bingung iya ya distribusinya juga berantakan waktu itu. Iya gitu. Kayak waktu awal-awal pandemi kan truk nggak ada yang jalan karena pandemi. Minus ekonomi. Iya, memang serba Serba bingung salah ya. sih guys, kita serba salah ya udahlah. Mudah-mudahan jangan hanya tarif tolnya yang naik terus gitu ya. Kitanya jangan macet terus gitu. Dilancarin, tapi gimana caranya ya? Iya, Susah. cukup hati aja yang macet. Eish. Oh, jadi gitu. Udah lagi puasa ya kan. Yap. Oke, sekarang kita ngomongin soal pemerintah Kota Semarang nih. Pakai logo mirip Marvel Iya, gua udah katanya. lihat. Gue belum lihat. Pakai logo Shield. Oke, jadi tanggal 2 April 2022 kemarin, pemerintah Kota Semarang ini meresmikan ruang spatial holistic integrate ya environment dan land division atau SHIELD tadi yang seperti Ditan bilang di kantor Dinas Tata Ruang. Nah, peluncuran ini diresmikan langsung oleh Wali Kota Semarang yaitu Bapak Hendrar Prihadi. Terlihat gambar seperti burung dengan tulisan akronim SH SHIELD ya, itu dieja gitu kan. Logo tersebut persis dengan logo SHIELD Marvel. Iya ya. Sama persis, nggak ada bedanya. Namun di bagian tengah terpampang logo Dinas Tata Ruang Semarang. Cuma ditempel. Unggahan ini menjadi sorotan netizen ya guys. Bahkan ada beberapa netizen yang mempertanyakan apakah penggunaan logo tersebut sudah mendapat izin dari pihak Marvel? Iya, masalahnya Ini nih, jangan suka mencatut sembarangan. ini uniknya nih, terus sama si siapa tadi wali kotanya ya. Wali kotanya sempat jawabin si sosial media, coba dijelasin. Pas dijelasin, ya ini tuh karena ini bisa digunakan karena ini bukan komersial, ya nggak ngaruh. Lu tetap mencontek gitu kan. Iya. Dan lagian gue juga nggak percaya, oh nggak komersil, bukannya biasa gini-ginian nyari sponsor. Nah, Iya kan? maksudnya gini, jangan sampai nanti jadi masalah di kemudian hari Iya, ya. karena hak cipta. Betul, dan ini bukan terinspirasi ya, ini sama plek-tiplek. Nah, ini dia nih banyak kan. Persis sama. Kadang-kadang ya ini bukannya kita mau gimana gitu, tapi kan semua warga berhak berpendapat nih gini. Kadang-kadang warga Indonesia ini terlalu mudah gitu mencatut karya orang lain. Iya. Jangan kan dari luar, dari dalam negeri sendiri Punya aja. tetangga aja diambil juga, ibaratnya kayak gitu. Banyak aja tuh plagiatnya gitu loh, ya kan. Nah itu tadi bener sih dipertanyakan apakah sudah mendapat izin. Ini jangan dianggap sepele loh kalau nanti tiba-tiba pihak Marvelsnya mempermasalahkan. Bisa banget. Gimana, ya Sangat kan? bisa kan nggak ya ini bisa karena ini bukan komersil. Ya udah kalau pihak Marcel mempermasalahkan nggak peduli mau komersil atau enggak, kena juga. Nah kan. Ibaratnya kayak gitu tuh ada hak cipta Aware yang ya, lo bilang lebih tadi. hati-hati ke depannya. Oke, dan selanjutnya ini ada Badan Intelijen Negara yang mengatakan bahwa Ibu Kota Negara Nusantara ini akan menjadi pusat pertumbuhan yang baru. Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Bapak Budi Gunawan ini meyakini bahwa pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara ini akan menjadi pusat pertumbuhan baru di Indonesia. Kalimantan dipilih karena posisi dan potensinya yang ideal untuk tumbuh berkelanjutan. Menurut Bapak Budi Gunawan, tahun ini pemerintah masih membangun infrastruktur dasar KIPP. Kemudian nantinya baru pembangunan istana dan gedung-gedung pemerintahannya. Adapun potensi ekonomi berkelanjutan IKN Nusantara tersebut diantaranya akan menarik investasi untuk menumbuhkan kawasan dengan 6 klaster, yaitu teknologi bersih, farmasi, pertanian, ekowisata, kimia, dan juga energi rendah karbon. Ini yang waktu itu kita bahas ya, kendaraan harus kendaraan listrik, iya kan? Oke, tadi dari berita tentang Ibu Kota Negara Nusantara. Sekarang kita beralih ke pemerintahan Arab Saudi yang menaikkan kuota umroh di bulan Ramadan 2022. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya Tanah Suci sudah dibuka kembali ya guys. Kita bisa umroh tanpa harus karantina gitu. Jadi seiring dengan meningkatnya antusiasme umat muslim dunia untuk menjalankan ibadah umroh di bulan suci Ramadan ini, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi pun mengeluarkan sebanyak 23 izin umroh sejak awal musim. Jadi juru 23 bicara juta, banyak ya? Iya, banyak banget. Juru bicara layanan haji dan umroh Hisham Al Said
Ini mengatakan bahwa warga lokal, penduduk ekspatriat dan juga pengunjung yang datang dari luar Kerajaan Arab Saudi mendapat manfaat dari layanan penerbitan izin umroh selama bulan Ramadan. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi sebelumnya telah memungkinkan pemegang semua jenis visa untuk melakukan ibadah umroh sebelum memasuki kerajaan melalui aplikasi e-Tamarna. Namun, izin umroh akan otomatis dibatalkan jika orang tersebut telah terinfeksi COVID-19 atau telah melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi dan jika pemegang visa tidak masuk ke Arab Saudi 6 jam sebelum tanggal pemesanan untuk melakukan umroh. Oh, ada aturannya ya. Ya tetap, tapi udah kalau bagi gue ngeliatnya ini udah luar biasa. Udah ada Alhamdulillah percobaan banget ya. gitu, Udah ada perkembangan. Udah ada perkembangan yang alhamdulillah Oke. sekali guys. Dan selanjutnya ini ada Pemprov DKI Jakarta yang akan gelar takbiran dan sholat Idul Fitri di JIS Jakarta International Stadium. Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta berencana menjadikan Jakarta International Stadium atau JIS sebagai salah satu lokasi sholat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Ini selain akan menjadikan lokasi sholat Id, Pemprov DKI juga berencana mengadakan festival malam takbiran di JIS. Pemprov DKI sudah memiliki sejumlah agenda untuk menyambut Ramadan. Beberapa di antaranya yakni Ramadan Market dan juga Jazz Festival dalam bentuk bazar serta musik dan dakwah di lapangan Banteng pada tanggal 11 sampai 24 April 2022. Kemudian akan ada gelaran Ramadan Market Festival di setiap kelurahan dengan menyajikan makanan buka puasa dan produksi usaha mikro kecil. Gubernur Anies Baswedan dijadwalkan akan mengunjungi masjid atau pondok pesantren di sejumlah lokasi. Nah, hingga kegiatan 30 hari dan ada juga kegiatan 30 hari hatam Al-Quran selama Ramadan. Kemudian ada juga acara berbagi hidangan buka puasa setiap hari, minimal 50.000 bungkus yang dibagikan ke masjid, musola, halte Transjakarta, dan juga ruang publik lainnya pada tanggal 2 April sampai 1 Mei 2022. Ya pastinya Oke. banyak nih ya, karena kan Ramadan tahun ini nih kita udah jauh lebih baik dibanding 2 tahun kemarin. Iya, gitu udah kan. mulai bebas. Udah mulai bebas. Sepertinya sih Indonesia memang udah siap endemi ya. Ya udah siap endemi, pelan-pelan lah gitu. Pelan-pelan. Aku happy gitu karena banyak lagi UMKM yang bisa jalan usahanya. Terus pedagang-pedagang kaki lima juga bisa menjajakan dagangannya. Kalau kemarin kita takut, Nggak kita boleh, sepi, serem. nggak boleh. Pokoknya Sekarang udah bisa. Kalau mau membahas tentang endemi itu berkaitan sama vaksin juga sih. Salah satu yang udah siap itu Mandalika tuh udah siap, sama Bali udah siap karena mereka Iya. vaksinnya udah lumayan tinggi. Udah lumayan tinggi karena kemarin kan ada beberapa perhelatan internasional juga di sana Betul. kan. Dan mudah-mudahan ya kan Bisa tahun ini kalian Menular udah ke kota-kota lain ya. gitu. Jadi udah siap mudik? Insya Allah. Udah Insya Allah siap mudik. Ya udah kalau udah siap mudik jangan kemana-mana. Kalian Iya. masih harus tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Kita balik. Yes, masih di Hai Indonesia berbagi Bagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik pastinya dan kita berdua masih puasa. Masih dong, harus semangat ya puasanya. Kalau perempuan kan pasti ada bolongnya gitu. Gue berharap tahun ini jangan banyak-banyak karena sebenarnya Gimana kalau perhitungan lo dapat bolong nggak? pasti dapat Pasti lah. dapat lah ya. Tapi karena siklus gue biasanya tuh panjang. Oh. Jangan, karena nanti bayarnya juga panjang gitu. Oke, kalau gitu kita ngomongin ini aja. Kita ngomongin kurma tuh buah kan ya kategorinya? Buah kurma dong. Buah Iya kan dong, ya? Dita. Kita ngomongin buah kurma yang penjualannya tinggi banget kalau di bulan Ramadan. Iya, karena rata-rata umat muslim itu memilih buah kurma nih ya untuk menjadi hidangan di kala berbuka dan juga sahur. Karena memang kurma ini merupakan buah yang identik dengan Bulan Ramadan. bulan Ramadan. Buah yang memiliki rasa manis dan legit ini biasanya dinikmati sebagai menu berbuka maupun ketika sahur ya guys. Berasal dari Timur Tengah, kurma memiliki berbagai macam jenis ternyata. Mulai dari kurma safawi yang manis dan berdaging tebal, hingga kudris yang renyah dan juga kenyal. Dan juga ada beberapa alasan nih, ya kan? Kenapa sih kurma bisa menjadi buah yang tepat dinikmati selama bulan Ramadan? Karena di sini kurma mengandung sumber energi yang merupakan sumber energi itu dari serat dan juga gula yang sehat apabila tidak dikonsumsi secara berlebihan. Buah yang berwarna coklat kehitaman ini mengandung vitamin A, B, dan C, terus mengandung potasium, mengandung serat,
magnesium, seng, dan juga selenium. Jadi, nutrisi tersebut ini dapat membantu tubuh mempertahankan energi lebih lama setelah berpuasa. Iya, ini bener banget. Dan ini ada beberapa alasan juga nih kenapa kurma menjadi favorit kalau di bulan Ramadan. Yang pertama, ini bisa membuat perut kenyang lebih lama. Jadi, kurma ini adalah kategori buah yang kaya serat dan termasuk sebagai serat larut makanan. Serat ini mampu menarik air, meningkatkan fluiditas isi perut, sehingga bisa memperpanjang waktu dalam diproses tubuh, sehingga ini bisa memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Nah, kalau dikonsumsi saat sahur, manfaat mengkonsumsi kurma ini bisa mencegah tubuh lemas ketika seharian berpuasa. Ya, ternyata yang kedua ini kurma bisa meningkatkan kekebalan tubuh ya. Studi ini menunjukkan bahwa kurma dapat memiliki efek merangsang sistem kekebalan tubuh. Efek kurma ini dapat dikaitkan dengan kandungan beta-glukan yang termasuk polisakarida. Ini sejenis karbohidrat yang kompleks ya. Selain itu kurma juga mengandung senyawa fenolik dan karotenoid dalam jumlah yang cukup tinggi dan sifatnya melawan kanker. Buah ini juga mampu mendukung kekebalan tubuh berkat sifatnya yang berupa antioksidan dan juga antimikroba. Ya, betul banget. Dan yang ketiga, kurma juga bisa menstabilkan gula darah. Setelah berpuasa seharian, mengkonsumsi kurma ini merupakan cara yang tepat untuk mengembalikan kadar gula darah ke tingkat normal dengan cara yang sehat. Namun, para ahli gizi juga memperingatkan untuk tidak berlebihan dalam mengkonsumsi kurma, yaitu sekitar 1-3 butir aja cukup. Waduh, padahal gue suka banget. Bilangannya ganjil harus. Padahal gue suka loh, gue lebih dari 3 pasti. Iya, ya nggak apa-apa 5, 7 gitu. Enak. Ya kan? Dan yang keempat ternyata kurma memiliki manfaat untuk memperlancar pencernaan. Jadi kalau selama Ramadan kan kita sebaiknya mengkonsumsi makanan yang kaya serat untuk mencegah gangguan pencernaan seperti sembelit pastinya nih. Agak terganggu di awal-awal ya kan. Kurma juga termasuk buah yang tinggi serat dan penting menjadi bagian dalam diet sehat. Kalau kalian rutin konsumsi buah kurma, kurma ini dapat membantu meningkatkan fungsi pencernaan dan mencegah gangguan pencernaan yang muncul akibat kekurangan serat. Ya, dan yang kelima, kurma ini juga sehat untuk jantung. Jadi kurma dikenal sebagai sumber potasium yang baik. Ini mengandung mineral penting yang dapat menjaga keseimbangan cairan hingga elektrolit dalam tubuh. Kandungan tersebut terlibat dalam mempengaruhi kesehatan saraf, bisa juga mengatur denyut nadi dan tekanan darah. Ada sebuah riset yang menunjukkan bahwa diet kaya potasium ini bisa membantu menurunkan risiko tekanan darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, dan juga mengurangi risiko stroke. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal berbicara tentang olahraga yang cocok dilakukan saat puasa ya. Karena kalau saat puasa, menjalani puasa kan bukan berarti kita ini malas-malesan nih guys, hanya tiduran, rebahan aja gitu, malah capek sendiri nanti. Jadi saat puasa kita juga harus menjaga kebugaran tubuh dengan cara berolahraga. Betul sekali. Yang pertama adalah olahraga pilates. Ini pilates dengan intensitas ringan ini bisa menjadi pilihan olahraga yang tidak menguras energi sehingga tidak menyebabkan dehidrasi. Olahraga yang satu ini bisa dilakukan saat puasa dan menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh selama Ramadan. Meskipun bisa dilakukan ketika berpuasa, namun intensitas yang lebih berat ini sebaiknya dianjurkan untuk berlatih sesi pilates setelah berbuka. Jadi kalau mau pilates ringan pas lagi puasa boleh, kalau mau pilates berat harus buka puasa dulu. Iya, karena dilihatnya kayaknya gampang, nggak apa-apa. Pilates yang mana sih, Nuka? Hampir mirip kayak yoga dia. Oke. Nah, ini seperti yang kedua, yoga. Olahraga yoga merupakan bentuk latihan fisik dan juga mental yang memang sangat baik untuk kebugaran tubuh. Terlebih saat menjalani ibadah puasa, yoga ini dapat dikatakan sebagai latihan yang lebih ringan dan tidak terlalu menguras energi. Jadi selama Ramadan, yoga dapat dilakukan di siang hari dengan intensitas ringan di ruang sejuk. Selain itu, latihan yoga secara santai selama 30 menit di sore hari juga dapat menjadi agenda yang seru ya, sambil kalian menunggu waktu berbuka. Oke, dan yang ketiga ini ada jalan santai. Jadi jalan santai bisa menjadi pilihan aktivitas fisik untuk menjaga kebugaran tubuh selama bulan Ramadan. Selain itu, jalan santai juga baik untuk kesehatan jantung dan tulang. Kita bisa melakukannya di sore hari sambil berburu takjil untuk berbuka puasa. Oh, ini kayak Nuka kemarin. Iya, aku jalan santai, muter dalam hati, tumbenan banget gue mau begini. Nyari takjil. Nyari takjil. Tapi gue pikir-pikir, oh iya,
gue dapat olahraga juga nih. Lumayan. Karena jalan kan, Iya. jalan kakinya lumayan gitu. Dan keempat, kalian juga bisa bersepeda santai. Jadi bersepeda ini nggak hanya membakar kalori, tapi juga melatih sendi, sehingga kita tak sering nyeri sendi nih. Sempat menjadi tren semenjak pandemi, aktivitas fisik seperti bersepeda juga dapat dilakukan saat berpuasa. Perhatikan juga tapi dalam pemilihan waktu bersepedanya, seperti saat sore atau yang mungkin jaraknya jangan terlalu jauh agar tidak membuat tubuh kalian mengalami dehidrasi. Yes. Keringatnya terlalu banyak sedangkan airnya lagi kurang Sepeda masuk. santai ya. Gitu, iya. Dan yang kelima adalah jogging. Ini jogging atau jogging ini bisa menjaga kebugaran tubuh dengan intensitas yang tidak terlalu tinggi ya. Jika memilih jogging sebagai olahraga saat berpuasa, pilihlah lokasi jogging yang sejuk. Pastikan udaranya sejuk ya. Dan juga pilihlah juga waktu menjelang berbuka puasa dan dilakukan dengan intensitas ringan. Asal jangan ajojing aja. Ajojing, gue baru mau ngomong kalau ajojing Capek kalau gimana? ajojing ya, Nggak lelah. bisa, itu lu nggak puasa jatuhnya kan. Oke, selanjutnya makanan sehat saat puasa. Nih kira-kira apa aja? Kalau berbicara soal menu sahur yang dikonsumsi kita ini tentunya akan menjadi salah satu faktor yang nantinya menentukan nih kelancaran puasa kita pada hari itu gitu kan. Kalau kalian mengkonsumsi makanan secara asal tanpa memperhatikan kandungannya, bisa aja kita ini bisa menjadi sulit berkonsentrasi atau lemas sepanjang hari. Sebaliknya, kalau kalian mengkonsumsi menu sahur yang bisa dibilang sehat, tubuh juga pastinya akan lebih kuat dalam menjalani puasa. Nah, pemenuhan nutrisi yang dibutuhkan tubuh membuat kita tetap dapat menjalani aktivitas dan beribadah dengan lebih fokus pastinya. Ya. Ada makanan apa aja, Tan, yang pertama? Betul sekali. Ini kita bakal ngebahas tentang makanan. Yang pertama adalah telur. Telur ini kan kaya akan protein, vitamin, dan juga nutrisi ya. Sehingga ini bisa membuat perut kita mudah untuk kenyang. Cara mengkonsumsinya pun beragam. Bener, ini cara masaknya banyak loh. Jadi kita nggak bakal bosan. Lu sukanya apa? Gue suka orak-arik, tapi masih basah. Kalau bahasa Inggrisnya scrambled egg. Scramble. Udah dadar paling bener dah. Dadar lu. Iya, kalau lagi bosan ya ceplok terus pakai kecap. Iya. Oh itu udah paling standar. Udah enak itu. Tapi- Nasinya tapi yang anget. Kalau gue tuh suka lapar loh. Kasih garam dikit gitu malah ada. Atau enggak telur dadar pakai daun bawang, Bisa. pakai irisan cabe. Ya Allah masih lama. Kalau gue sukanya yang ini loh, yang masih agak basah gitu, kuningnya masih Iya, bisa iya gue dipercaya. juga yang masih setengah matang. Atau enggak ini, gue nggak, udah ada sih beberapa kali gue nonton di YouTube itu telur kecap, telur kuah kecap. Oh iya, iya, Ah, iya. itu enak Tapi banget. telurnya telur mata sapi, telur Iya, ceplok. pokoknya pakai- Terus pakai dimasak saus kecap lagi, gitu. pakai kecap, kuah kecap. Iya, padahal itu kuahnya jangan yang banyak-banyak, Padahal yang itu, macet-macet. iya minyak yang banyak itu sebenarnya. Orang nggak ada yang nyadar ya. Tapi enak kan? Iya, mau gimana dong? Gimana dong? Ya, kita nggak bisa nolak yang enak-enak guys Gimana orangnya gitu. Oke, selanjutnya dari telur kita ke oatmeal. Makanan kaya protein dan karbohidrat seperti oatmeal ini nggak hanya menyehatkan tapi juga akan memberikan kita banyak energi. Untuk mengkonsumsi saat sahur, kita bisa membuat oatmeal menjadi smoothie sehat dengan tambahan pisang dan juga susu. Intinya kreasikan deh ya oatmeal kalian di saat sahur ini sesuka kalian agar rasanya lebih lezat dan mengenyangkan. Ayam atau ikan, menu sahur sehat yang bisa kita konsumsi berikutnya adalah ikan. Ikan, ayam gitu kan. Tapi sebaiknya hindari menu ikan goreng karena ini bisa membuat kita mudah mual dan haus. Sementara itu, kalau daging ayam memiliki nutrisi penghasil energi yang akan memudahkan seseorang yang berpuasa sepanjang hari. Oh, ayam. Ya, betul sekali. Lapar loh. Ayam. Selanjutnya ada buah dan sayuran. Jadi buah dan sayuran ini kaya akan mineral dan vitamin yang bisa membantu seseorang merasa berenergi. Ini juga bisa menjadi menjadi menu yang baik untuk sahur sehat. Dan selain itu, seseorang perlu makan buah dan sayuran untuk membantunya tetap terhidrasi. Jadi saat puasa untuk mengkonsumsinya kita bisa membuat salad untuk menyatukan beberapa buah dan sayuran juga. Dengan ini kita bisa menikmati manfaat sehat dari buah dan juga sayuran sekaligus. Ya, selanjutnya kalian bisa mengkonsumsi kacang-kacangan. Itu kan, kacang-kacangan dikenal dapat membuat seseorang kenyang meski dikonsumsi dalam jumlah kecil. Sehingga cocok banget untuk kalian sahur. Dan jika kita menggabungkan kacang dengan susu panas saat sahur, itu akan menjadi kombinasi yang baik karena produk susu sangat mengenyangkan. Kita juga bisa menambah kacang ke dalam yogurt. Terus juga kalau kalian ingin makannya pakai roti, kita juga bisa menggunakan selai kacang yang akan memberi tubuh energi serta merasa kenyang lebih lama gitu. Oke, banyak tuh ya informasinya. Tapi gue ini loh, kalau pakai oatmeal gue kurang kenyang. Jadi gendut iya. Kalau ke gue ya. Kalau ke lo ya, kalau gue kurang selera. Oh kurang selera.
Masalahnya ini kurang selera ternyata ya. Ya misalkan ada pilihan gitu ya kan, ikan disambelin ya gitu, mendingan itu. sayur kangkung, gue mendingan pilih ikan disambelin sayur kangkung guys. Ibaratnya gitu. itu ya. Pakai emping. Oh, ada. Tetap pakai dampingnya. Ada empingnya. Yap. Tetep aja asam urat lo bye-bye nanti ya kan. Oke deh, Oke. semoga puasa kita lancar di hari Iya. ini ya. Mohon maaf ya kalau dari tadi kita omongannya makanan terus. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi buat kalian untuk menentukan menu buka puasa nanti. Mau gitu. makan malam nanti dan sahur sekaligus Iya, ya. mungkin buka puasa sambil nyaksiin kita berdua biar cepet kenyang. Bisa. Jangan lupa untuk protokol kesehatannya juga harus tetap ketat ya. Dari mulai menggunakan masker, Menjaga jarak. mencuci tangan, Mencuci tangan, jaga jarak. menjauhi kerumunan, Ya, mengurangi mobilitas. membatasi makan bersama. Kalau mau hidup bersama, ntar nunggu puasa kelar. Iya. Sekarang nggak ada yang nikahan guys. Buffalo gathering is not good for you guys, jadi jangan Oke. ya. Ya, Anu kasih tapi serta tim yang bertugas hari ini pamit undur diri. Titan sendiri juga pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dari Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di mata milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye bye. Bye.